Woi. Hah? Jadi perdebatan menurut saya tidak menghasilkan apa-apa. Bersama kembali, kita akan menyaksikan Pendeta Risuli Lubis bercuap-cuap tentang perdebatan yang sering terjadi di jagat raya ini. Nah, di kesempatan kali ini, Pendeta Risuli Lubis mempermasalahkan hal debat lintas iman. Pendeta Risuli Lubis atau yang biasa kita sebut Pendeta Entria, dengan tegas dia mengatakan bahwa perdebatan itu nggak menghasilkan apa-apa. Padahal, jika sahabat beriman yang udah nggak asing soal perdebatan lintas iman atau lintas agama, pasti akan mentertawakan statement Risuli Lubis ini. Tetapi saya nggak tahu juga ya, mengapa dia pede banget mengatakan hal demikian. Baiklah sahabat beriman, mari bersama kita saksikan saja narasi selanjutnya. Sebelum saya lanjut videonya, nggak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang udah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, serta men-share video-video dariku. Semoga kalian semua selalu sehat baik jiwa dan raga. Amin. Saya mau tanya yang suka debat-debat, ada nggak yang karena debat terus orang Islamnya jadi Kristen, bertobat gitu ya? Mana ada? Ada nggak gitu ya? Jelas omongan saya dari jangan banyak nanya. Ya Bang Zuma silakan. Masya Allah. Udah siap kita sama-sama nanti di surga Bang? Siap. Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Sebelumnya dari Katolik kan, kok nggak salah ya? Protestan Bang. Lutheran. Oh, Protestan. Waduh, cuman masalahnya gini loh Bang, di Islam itu berat loh. Di Islam itu berat, tapi seberat-beratnya saya pernah cerita seorang pendeta di Polmas ya. Di Polmas itu ada seorang pendeta, kurang lebih 7 bulan kami diskusi jarak jauh. Dia curhat 3 bulan sebelum beliau itu bersyahadat. Dia katakan gini, berat saya itu mau masuk Islam Bang, kata beliau. Kenapa? Aku bilang, pertama saya itu pemimpin jemaat di daerah pedalaman. Kemudian yang kedua, ya saya ibadah cuma sekali seminggu. Lalu kemudian saya melihat Islam itu begitu berat, kata beliau. Tiap hari harus seperti ini. Jadi saya nggak sanggup, kata beliau begitu. Bahkan banyak yang kumurtadkan itu di pedalaman karena mereka keluhannya sama. Mereka tidak sanggup untuk mendirikan ibadah dia. Jadi saya katakan sama beliau waktu itu, sambil kita menunggu ya teman-teman, saya sampaikan kepada beliau waktu itu bahwasanya memang kalau secara kasat mata ibadah umat Islam itu berat, karena dia bukan cuma di hati tetapi harus implementasinya dengan perbuatan. Karena iman itu diucapkan dalam hati, lalu kemudian diteguhkan oleh pikiran, akal, lalu kemudian mempraktekkan dengan perbuatan. Nah itulah yang disebut iman. Nah waktu itu dia rasa waduh berat sekali. Terus yang kedua dia tanya, boleh enggak sekali-sekali saya itu kembali ke gereja berkhutbah, kata beliau. Jadi saya Islamnya sembunyi-sembunyi, kemudian ke gereja masih berkhutbah biar bisa menafkahi keluarga, kata beliau. Terus yang kedua, boleh enggak setelah saya bersyahadat itu nanti sekali-sekali sembunyi-sembunyi makan babi, kata beliau. Saya bilang, oh nggak bisa. Nggak bisa Pak, Islam itu nggak bisa dipermainkan. Sekali nggak boleh emang, kecuali darurat dalam hal makanan termasuk babi. Akhirnya dikatakan, oh ya udah kalau gitu saya pikir-pikir dulu. Jadi dia mau masuk Islam itu dipikir-pikir dulu. Tapi itu bagus, karena beliau melalui proses. Dia nikmati proses itu. 7 bulan kami diskusi.
Akhirnya saya sudah lupa dengan beliau. Saya lagi sibuk-sibuknya di kantor waktu itu, nelpon beberapa kali, tapi bukan pakai nomornya, nomor yang lama, dia pakai nomor baru. Saya masuk ke kantin, saya coba angkat teleponnya, masih ingat dengan saya, Pak. Bang, ini siapa? Yang di Polmas, kata. Oh, ingat-ingat. Oh iya betul masih ingat. Gimana, Pak? Apa sudah mau syahadat hari ini? Diam, lama terdiam beliau. Singkat cerita, waktu itu dia terisa-isa langsung. Bang, saya udah muslim beberapa saat yang lalu, udah bersyahadat. Dan saya tanya, bagaimana dengan khutbahnya di gereja? Oh, enggak lagi, kata dia. Aku nggak mau lagi pijak tempat kaki saya ke sana, kata dia. Karena saya tahu itu bukan tempat menyembah Tuhan. Terus babinya gimana? Jangan sebut-sebut, katanya, babi. Jangan makan. Untuk mendengarkan namanya aja saya jijik, kata beliau. Terus dia juga pernah tanya mengenai sholat. Berat sholat itu. Tapi suatu waktu dia tanya, andaikan bisa ditambah jangan 5 kali yang wajib, tapi lebih dari itu pun saya akan lakukan. Ternyata sholat itu nikmatnya minta ampun. Nah, itulah mungkin sekelumit cerita pengalaman yang saya alami beberapa tahun yang lalu, yang mudah-mudahan bisa dicontoh oleh sahabat saya Tidore ini, bahwasanya seberat apapun perintah, ya itu ujian. Makanya kita muslim itu berserah diri kepada Allah. Itulah muslim. Saudara Baik. Tidore, Terima kasih. Tapadol, Gurunda, tapadol. Jadi di kesempatan yang berbahagia ini ada hal yang sebelum kita lakukan syahadat, sebelum saya mengucapkannya, wahai istriku, apapun kesulitan hidup saya saat ini, inilah keputusan saya untuk menerima Allah sebagai Tuhan saya. Sekalipun kita telah berpisah 4 tahun lamanya, apapun kekurangan saya, tadi saya telah menelpon dirimu untuk menyaksikan bersama. Semoga engkau melihat. Saya memang sulit saat ini, baik ekonomi atau segala macam. Tapi insya Allah ini jalan yang saya tempuh adalah benar. Masya Allah. Dan kepada anakku kelak, kamu bisa memanggil saya sebagai bapak. Kita bersatu lagi. Dan mama, maafkan saya kalau kita sudah berbeda keyakinan. Saya akan selalu damai di surga bagimu, Ma. Dengarkanlah istriku, inilah keputusan terakhirku, bahwa kebahagiaan surgawi jauh lebih utama daripada dunia ini. Apapun impian saya saat ini, semoga apa yang kupilih Allahumma ridho. Ya, sudah. Masya Allah. Rudi Theodore. Baik, kita langsung prosesi syahadat ya, Bung. Disaksikan oleh ribuan mata yang kemudian menjadi saksi di hadapan Allah. Kemudian Anda berikrar menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, dengan ini nyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan agama Anda yang sebelumnya, yaitu Protestan, tanpa paksaan dan tanpa iming-iming apapun selain daripada tunduk berserah diri kepada aturan mainnya Allah, yaitu menjadi hamba yang taat. Betul? Betul. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang lagi Maha Pemurah, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha
illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar, takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah, ya Allah. Saya akan menjawab pertanyaan Pendeta Risuli Lubis tentang debat. Jawaban akan saya paparkan menurut perspektif keuntungan di dalam perdebatan. Saya nggak menjawab tentang menang atau kalahnya dalam berdebat. Nah, debat ini dapat membantu untuk memahami keyakinan dan perspektif masing-masing secara lebih mendalam. Kemudian, dapat membantu meruntuhkan prasangka yang mungkin ada di antara kelompok yang berbeda. Nah, melalui dialog konstruktif, orang dapat memahami perbedaan kepercayaan dan mampu meningkatkan toleransi terhadap pandangan yang berbeda. Keuntungan bagi pendengar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang berbagai keyakinan agama. Namun perlu diingat ya sahabat, bahwa debat lintas iman juga dapat memunculkan tantangan, seperti perluasan perbedaan, atau potensi konflik jika nggak dijalankan dengan penuh rasa hormat dan kesadaran akan sensitivitas masing-masing pihak. Setidaknya ada yang teredukasi, dan nggak menutup kemungkinan, bisa jadi hiburan bagi hati yang gundah, sudah benar atau enggak nih, dengan keyakinan yang diimaninya saat ini. Baiklah sahabat beriman, saya cukupkan videonya sampai di sini. Ingat ya sahabat, jangan sampai murtad. Saya pamit undur diri. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.